Bu bukunya? Suwun Mas. Mas, mik Mas. Ning kene ono jus, ono kopi. ARS. Iya. ARS. Madangnya oh. Mengko wae, ARS wae. Mengko wae. Heeh. ARS tok. ARS tok. Ya lungguhe ning kono, Bu. Ning kono? Aku tak ter. Oh iya. Wong ngirit. Assalamualaikum para penebar pedas di seluruh Indonesia dan Malaysia. Berjumpa kembali di acara briefing Jumat Semangat pada minggu ini. Sebelum menginjak ke materi, saya perkenalkan dulu. Nama saya Ratri Widyastuti. Kebetulan saya ada di manajemen pusat di bagian kerumah tanggaan. Untuk minggu ini, saya ingin memberikan materi atau mengeser materi tentang sesuatu yang selama ini kita anggap perlu kita koreksi atau kita evaluasi, yaitu tentang pengeluaran belanja bulanan yang membengkak atau gaji kita yang belum akhir bulan sudah habis. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana sih caranya menghemat pengeluaran kebutuhan bulanan. Untuk itu, kita simak ya. Memasuki poin yang pertama, sebelumnya saya tanya dulu ya. Jadi, apa kabar nih? Keadaan finansial para pasukan penebar pedas. Gajian sudah berlalu ya. Jadi, apa kabarnya nih? Keuangan kita menipis atau kira-kira masih cukup untuk bulan depan? Nah, saat ini ada dua pilihan nih. Mau yang boros atau hemat? Kalau saya sih jelas pilih yang hemat. Jadi yang boros. Yang pertama, prinsip yang saya utarakan kali ini pasti rekan-rekan semua sudah tahu dan sudah paham. Pernah mendengar ya? Jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Artinya, jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu satu hal yang harus pertama kali dicamkan dalam perilaku finansial kita. Nah, ada beberapa kesalahan yang kita anut atau kita tidak sadar itu melakukan. Yang pertama adalah belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jadi demi gengsi, demi sosial, atau demi apa, kita merelakan merogoh kocek kita untuk memenuhi kebutuhan gengsi. Itu menurut saya tidak tepat. Yang kedua adalah tidak mindful atau kita tidak sadar dalam berbelanja. Terutama ibu-ibu nih. Jadi kalau kita sudah mendengar yang namanya promo, kita sudah mendengar yang namanya kalau di supermarket itu ada cuci gudang, pasti perasaan kita cuma pengen ayo kita beli, padahal belum tentu kebutuhan yang mereka promosikan itu buat kita itu penting ya. Itu yang kedua. Untuk kesalahan yang ketiga adalah masalah hutang. Isi Bu, ini minumnya ARS ya pesanannya. Alah Mas, iki lagi syuting. Ya ampun, kowe belum ganggu wae. Ngeyel kandhanane. Oke, kita lanjut ya. Untuk kesalahan yang ketiga adalah masalah hutang. Jadi masalah hutang ini adalah masalah yang sangat sensitif. Jadi banyak rekan-rekan kita yang menyembunyikan utang dari keluarganya, dari suaminya, dari istrinya, atau dari siapapun agar tidak diketahui ketika kita mengkonsumsi barang itu dengan cara berhutang. Nah, biasanya kesalahan kita adalah tidak memperhitungkan bagaimana kita nanti mencicilnya atau bagaimana kita nanti melunasi. Nah, ini yang akan membuat kondisi finansial kita bocor. Nah, untuk mengatasi tiga kesalahan tadi, ada satu cara yang sangat efektif dan mudah dilakukan, yaitu dengan cara mencatat semua pengeluaran yang kita lakukan. Jadi, di sini kita dapat mengevaluasi atau kita dapat mengkoreksi seberapa besar atau seberapa butuh pengeluaran kita setiap bulannya. Nah, panas. Tidak sih. Oke, sekarang kita lanjut kembali.
Bu, iki ese wis dadi putih, wis dadi panas kaya atiku. Ora dibayar wedan. Tak bayar mengko. Oke. Mas, ngapusi. Yuk kita kembali fokus ke materi, yaitu tentang apa sih fungsinya catatan pengeluaran itu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari catatan pengeluaran. Yang pertama adalah kita dapat memahami karakter diri kita seperti apa. Apakah kita itu orang yang suka shopping, orang yang suka kulineran, atau orang yang suka nonton. Ini akan tercatat di pos-pos yang ada di catatan pengeluaran. Terus yang kedua adalah kita dapat sadar atau kita dapat tahu apa saja yang kita beli. Misal dalam bulan lalu kita dapat membeli ini, oh ternyata ini tidak ada fungsinya, seharusnya tidak kita beli tapi terpaksa kita beli. Ini dapat dievaluasi untuk perencanaan bulan berikutnya. Yang ketiga adalah dari catatan pengeluaran ini kita dapat belajar atau merencanakan keuangan yang lebih matang atau keuangan yang lebih bagus untuk bulan kedepannya. Oke, untuk pos-posnya akan kita bahas sesaat lagi. Baik rekan-rekan penebar pedas kalian, sudah dicatat ya tadi catatan yang sudah kita tayangkan sebelum ini. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang pos-pos kebutuhan apa saja sih yang seharusnya kita keluarkan setiap bulannya. Kita bagi 4 kategori ya. Yang pertama adalah pengeluaran untuk zakat, yang kedua untuk living, untuk saving, dan untuk playing. Nah, apa-apanya saja akan kita detailkan satu persatu. Yang pertama adalah zakat. Jadi setiap kita gajian atau setiap kita mendapatkan rezeki setiap bulan, maka tidak lupa kita harus berzakat. Nah, ini bisa saja untuk keluarga di sekitar kita yang kurang mampu atau dengan sosial yang lainnya. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa disebut dengan living atau kebutuhan sehari-hari untuk hidup kita. Jadi apa saja itu? Banyak. Jadi untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, untuk cicilan, untuk kebutuhan anak atau kebutuhan yang lainnya yang kita butuhkan selama 1 bulan ke depan. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kebutuhan saving. Nah, saving ini adalah kebutuhan yang sebenarnya sangat perlu sekali. Karena apa? Karena saving ini adalah jika tidak kita paksakan atau tidak kita laksanakan atau tidak kita lakukan, ini akan sedikit menyusahkan kita ketika kita sudah tidak mampu atau ketika kita sudah tidak lagi ada pemasukan. Jadi saving ini sendiri memang ditujukan untuk dana cadangan atau dana untuk tujuan finansial kita ke depan. Semisal kita pengen beli rumah, terus kita pengen jaminan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, atau nantinya kita bisa naik haji bersama keluarga. Nah, untuk yang keempat sendiri ini adalah playing. Ini yang akan kita serius kita bahas karena memang di pos ini adalah pos yang biasanya ada kebocoran-kebocoran dana finansial. Semisal playing ini untuk kita yang suka mempercantik diri, terus suka memanjakan diri, terus untuk main sana sini, ini ada di pos ini. Jadi kita kasih jatah yang terakhir sendiri. Jadi nantinya kita tidak bakal kebocoran. Misal kita kasih budget sekitar 200 atau 300 ribu. Ketika budget itu sudah habis, ya sudah, berarti kita sudah tidak bisa lagi main-main dengan pos-pos dana atau budget yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman sekalian harus pintar-pintar memilah ya dari sekarang. Misalnya saja kebutuhan apa saja sih untuk bulan depan yang memang harus dipenuhi. Jadi nantinya tidak akan keteter atau tidak akan timbul hutang untuk memenuhi kebutuhan yang akan kita jalani. Baik rekan-rekan penebar pedas di seluruh Indonesia dan Malaysia, karena hari sudah menjelang siang dan materi yang saya sampaikan dirasa sudah cukup. Tapi satu pesan dari saya, manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kita sebagai manusia harus tidak henti-hentinya kita berupaya berikhtiar dan tidak lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas habis.
Bayar. Entah mau apa ya lali. Obat kali. Air es walah rasa bayar. Alhamdulillah. Ket mau pesen yang kuwi. Pareng Mas, matur nuwun. Oh alah. Oh bis.